Selamat pagi dan berkah dalam. Saya Romo Thomas Ariwibowo. Saya berkarya di Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Di belakang kita adalah kebun gereja, ya, kebun yang semula itu tanah kosong, lalu coba kita usahakan dan kita buat supaya tanah kosong itu menjadi lebih produktif, lebih menghasilkan dan memiliki sesuatu yang bisa berguna bagi gereja, bagi umat. Ya, kebun ini memang diinisiasi waktu itu oleh tim PSI, tim pelayanan pengembangan sosial ekonomi. Kita lalu membuat tim dan merencanakan bagaimana kebun ini akan diolah, dipersiapkan sampai nantinya menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, panen ya, kepada umat, untuk umat, tidak hanya untuk umat sebenarnya, untuk masyarakat luas. Nah, satu hal yang juga tidak boleh dilupakan sebagai tujuan dari mengusahakan tanah, mengusahakan kebun ini adalah supaya tanah ini, lahan gereja ini menjadi lahan yang produktif. Produktif bukan berarti pertama-tama untuk soal ekonomis, ya itu ya salah satu yang bisa kami harapkan, tetapi supaya paguyuban umat itu bisa terwujud di sini. Umat yang memiliki minat khusus untuk berkebun, untuk bercocok tanam bisa difasilitasi di gereja ini. Secara lingkungan, secara kelompok-kelompok itu, dan akhirnya menumbuhkan minat umat, kerinduan umat untuk datang ke gereja. Ya, pintunya dengan berkebun ini. Tapi harapan saya itu menjadi kerinduan bagi mereka untuk tinggal, untuk berkegiatan, beraktivitas di gereja ini. Gereja yang hidup, gereja yang berkembang. Akhirnya juga secara real, secara konkret sekarang sudah berubah. Yang semula lahan kosong ini sekarang sudah menjadi ditumbuhi oleh bermacam-macam tanaman, ya, tanaman buah, tanaman sayur dan macam-macam. Nanti bisa disaksikan bersama. Kiranya demikian, dan semoga mohon rahmat Tuhan senantiasa memberikan rahmat dan penyertaannya, berkatnya bagi lahan ini, sehingga sungguh menjadi lahan yang produktif, bisa dimanfaatkan oleh umat sebagai wujud syukur kita pada seluruh alam ciptaan. Belajar untuk menjaga, merawat dan melestarikan alam ciptaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kami dari Komsos Paroki Administratif Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Di sini kan Pak Han sebagai koordinator kebunnya ya Pak. Nah, mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Gimana sih Pak awal tercetusnya ada program kebun di gereja ini Pak? Tercetusnya awal itu kan istilahnya apa ya, kebunnya itu mangkrak gitu ya, bertahun-tahun tidak terurus. Terus berawal dari ide. Awalnya memang Romo Bowo sudah mengendaki, tapi mungkin belum jalan. Nah, masuknya Romo Budi itu punya ide untuk menghidupkan lingkungan, terutama kebun. Nah, istilahnya awalnya tertantang, mampu ndak ya? Berkat dorongan atau dimampukan Tuhan, ya yang penting jalan kerja ke babat dulu, bersih
Ya udah, sambil jalan sampai hampir kurang lebih full 3 bulan bersih-bersih tok itu. Sendiri, khusus di bawah naungan PSE awalnya. Nah, bulan ke-3 ke-4 baru mulai kita tanam, sudah mulai tumbuh, bahkan sudah mulai menghasilkan panen sekali 2 kali. Alhasil kita sudah mulai berani mengajak semua umat, terutama lingkungan-lingkungan untuk masuk ikut mengelola. Kalau untuk yang ditanam nih Pak, ada apa aja sih Pak kira-kira di kebun ini Pak? Mungkin dari awal ya, tadi kan hanya PSE saja yang mulai, nah terus kan baru mengajak lingkungan. Nah boleh tahu nggak Pak, apa aja sih yang dikelola di kebun ini? Kalau awal-awal kita masih gerambiang ya, cuman namanya uji coba karena tanahnya belum tahu, terus kondisi iklimnya belum tahu, kita baru menyesuaikan. Jadi awal-awal yang paling mudah terong, tomat, lombok. Alhasil ya sebulan langsung ke panen. Bahkan sampai hari ini sudah berjalan 5 bulan, 6 bulan, itu panen sudah hampir 11 kali panennya terong, lombok, tomat itu. Itu yang khusus PSE loh guys. Kalau yang lingkungan macam-macam, ada ketel, ada sayur, ada empon-empon dan lain sebagainya, komplit kalau di sini sekarang. Nah nanti kan ini udah beberapa kali panen ya Pak, bahkan tadi sampai 11 kali. Untuk hasil panennya sendiri apakah disebarluaskan atau hanya diperjualbelikan untuk umat, atau mungkin bahkan penjualan hasil panen itu udah keluar gitu Pak? Awal-awal penjualan panen itu kita fokus ke gereja dulu, ke umat. Jual terong 2, 3, 4 kali. Lombok juga begitu, sasaran umat gereja habis misa gitu, kruyuk habis. Cuman kan yang namanya panen kalau terong terus dijual ke gereja kan ya umat semakin bosan loh. Akhirnya yang tadinya awal jual terong bisa laku 10 kilo, tomatnya bisa 5 kilo, akhirnya minggu berikutnya semakin turun. Alhasil ya kita lempar ke luar, ke pasar, atau saya titipkan ke lingkungan kayak Bu Ferry, lingkungan saya kirimi terong, beliau yang bantu jual. Lalu untuk harapan dari Pak Handoko sendiri Pak sebagai koordinator kebun ya Pak, untuk kedepannya harapannya seperti apa? Kalau harapan saya secara pribadi, intinya apa yang ada di area gereja ini, yuk kita guyub bareng, kita kerjakan bareng, lingkungan hidup bareng, semua tumbuh hijau tanpa adanya sekat-sekat lingkungan A, si B, si C, umat A, B, C, D. Kita di bawah naungan gereja, kita kerjakan bareng-bareng. Semoga bisa berkah, berkepanjangan tanpa ada batas waktunya. Itu harapan saya pribadi. Oke, terima kasih ya Pak Handoko. Apakah dari Pak Handoko sendiri adakah tambahan lain Pak yang mau disampaikan kepada umat atau mungkin kepada pihak gereja terkait dengan program kebun kali ini? Untuk keterkaitan dengan kebun, saya hanya cuma menambahkan selama kita masih dimampukan dengan adanya dimampukan Tuhan, kerjakan terus tanpa sampai. Baik, terima kasih ya Pak Handoko atas waktunya Pak. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Kalau boleh tahu Pak Asep dari lingkungan mana nih Pak? Saya Yohanes Maria Viane. Yohanes Maria Viane. Di Betul. kebun Yohanes Maria Viane sendiri ini ada tanaman apa aja sih Pak? Di kebun ini saya menanam yang kelihatan ini laos. Ini laos ya? Luar biasa. Laos pegunungan. Laos pegunungan mana Pak? Pegunungan Sumbing. Wah, Nah, ini tuh kencur, lalu ada jahe. Jahe. Kalau yang ini Pak, Ya, yang kecil ini ini Pak. ada semangka. Hmm, Semangka golden. Jadi semangka golden. semangka madu ini salah satu yang siap. Ini ya, coba di shoot ya. Nah, Oke. ini siap panen ini bisa sampai 2-3 kilo. Cuman ini
belum siap dipanen. Itu dari penanaman sampai waktu panen butuh berapa lama Pak? Ini saya menanam bibitnya itu bulan Maret. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Ya kurang lebih 3 bulan sudah ada wujudnya. Itu juga sama ya Pak? Nih, kemarin saya panen satu, rasanya oke aduhai. Manis Seperti Pak? madu, kasih ada madunya itu ya. Ini ada satu lagi di sini yang ini jadi ini masih ada. Ini calonnya ini, cuma ini agak besar lagi. Nah, ini besar. Nih, lalu juga ada itu jagung. Jagung. Ini udah berapa bulan Pak? Ini jagung 1 bulan, itu baru 1 bulan. 1 bulan. Bisa tinggi ada 40 tanaman di sana. Nanti buat jagungan, jagung bakar bisa. Ada lagi nggak Pak tanaman selain itu? Enggak, kita cuma di sini saja. Udah. Baik, terima kasih ya Pak Hasan. Sama-sama. Monggo. Selamat pagi Pak. Ya pagi, Oh, boleh Menjelang kenalan siang, dulu nggak Pak? Namanya siapa dari lingkungan mana nih? saya Pak RT, RT. lingkungan Helena. Dari Helena ya Pak? Oh, di Helena ini kebunnya nanam apa aja sih Pak? Oh, ini seperti yang terlihat ini ya, ini baru sekitar 2 minggu itu kita tanami cabai, terus tengahnya itu ada kangkung. Kemudian ini tomat, terus brokoli, tapi brokolinya masih coba-coba ya, jadi hanya sedikit gitu, karena bahannya juga masih ini aja. Ini jeruknya juga Pak? Jeruknya iya sih, cuma kayak jeruk tutupan. Oh, jeruk. Kalau boleh tahu nih jeruk apa sih Pak jenisnya Pak? Ini jeruk apa ya namanya, sing untuk minuman dulu Pak. Jeruk kacang gitu ya Pak? Ya betul. Oh, iya. Terus selain ini Pak yang baru ditanam nih Pak, ada apa aja yang kiranya masih perawatan atau mau panen gitu Pak? Sebenarnya ini yang ya tanaman kan Cabai rawit. cabai rawit. Kalau yang ini cabai apa ya, yang setan itu ya. Oh, cabai setan. Ya. Ini sudah panen berkali-kali ini, cuman ini nanti ya sesudah kalau dirasa tidak produktif ya terus nanti kita ganti dan kita garap lagi gitu. Oh. Ini kan masih produktif ya, masih lumayan lah, masih bisa banyak. dipanen ya. Gitu. Untuk hasilnya sendiri dijualnya kemana nih Pak? Oh, hasilnya biasa kan dititipkan, ada yang ke pasar, ada yang dibeli dari umat kita sendiri. Oh, selain tadi cabai sama ini ada tomat, ada tanaman lain lagi Pak? Rencana Ada rencana mau Ada nanam apa rencana. nih Pak rencananya? ya, rencananya sih kalau ini lahan sudah jadi nanti ya saya rencana ada tanam apa itu, melon, Melon. terus sama semangka. Berarti nunggu ini selesai dulu ya Pak? Ya, kalau sini bisa sebetulnya diselingi nanti Oh, ada iya. apa, pare. Pare. Ya, pare yang berhenti di situ nanti kita buat ancang-ancang biar bisa merambat ke atas. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga Itu aja. panennya lancar ya Pak dan Siap. tanaman yang lain bisa tumbuh dengan Ya, subur. siap, sip. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi Pagi. Berkah dalam. Berkah Berkah dalam. Boleh kenalan Pak, namanya siapa Pak? Oh, karang beli. Saya Pak Yosef Herlambang dari Patricia. Patricia ya. Pak Agus Patricia. Pak Agus Patricia. Berarti di kebun Patricia ini kira-kira ada tanaman apa aja sih Pak? Kates, Banyak ya. Ada pepaya ya. pohon, Serai. Pohon. lombok. Jadi yang perlu saya pelajari itu kalau kapas itu kan kita sebenarnya ada 3 konsep. Jadi satu sistem penanaman manual biasa itu, terus ada potong rujuk, terus ada lagi tanam miring. Nah itu tanam miring. Nah itu saya sebetulnya belajar dari YouTube itu, pertanaman itu tujuannya kan ada beberapa tanaman pepaya itu dengan tingginya itu sudah pendek tapi dia berbuah lebar.
Itu saya mencari konsep seperti itu, tak coba bagaimana, apakah kalau kita tanam itu apakah bisa sesuai tidak itu. Oh, kalau boleh tahu Pak, bisa diperlihatkan nggak Pak yang tadi cara menanamnya? Itu kan mungkin bagi umat lain kan masih tampak asing ya Pak, karena kan taunya tanam yang Oke, biasa. bisa sini Mbak, ini saya perlihatkan ini. Jadi kalau untuk kates ini saya mengambil California ya, kebetulan saya kemarin ngambil bibit di Boyolali. California ini yang dua ini lurus, maksudnya lurus itu saya nanamnya lurus. Terus kalau yang samping itu kita potong. Jadi contoh seperti ini kita potong. Nah nanti tunas yang pertama itu nanti dia tunasnya itu kuat, itu nanti yang lainnya itu dimatikan. Nah itu tujuannya biar nanti tidak terlalu tinggi dan buahnya lebat. Terus yang ketiga itu sebenarnya di sini ini baru sekitar 2 minggu ini. Ini saya menanamnya itu sistem pakai tanam miring. Jadi kalau tanam miring itu orang biasanya nanamnya kan lurus. Nah ini tanamnya itu saya nanamnya miring ini. Nah ini saya mencoba inovasi itu, belajar di YouTube juga apakah itu efektif atau tidak gitu. Jadi kalau saya sudah harapannya kan paling nggak 4 bulan itu harusnya sudah berbuah. Kalau yang satu ini ada tanaman wulung itu. Nah tanaman wulung ini, kates wulung ini sebetulnya ini ada kates wulung, ada lombok wulung, terus ada Kari turi wulung. wulung juga. Kari wulung. Terus itu ada tebu wulung. Yang saya masukkan di sini ini tanaman ini biasanya kan langka dan jarang orang biasanya kan kalau dia butuh, dia berapapun harganya dia akan dibeli. Nah saya mengambil konsep seperti itu, jadi tanaman ini berbuah orang akan dibutuhkan gitu loh. Jadi tidak konvensional biasa. Saya mengambil pelajarannya di situ. Terus ini ada talas dari Bogor sama Badungan. Terus kalau yang lainnya sih sama, ada lombok biasa, lombok rawit sama lombok keriting gitu. Terus kalau sini ada tanaman, ini kan karena memang kita pemberdayaannya dari lingkungan kita, jadi sumbangsih dari lingkungan itu tanaman seperti loncang itu dia tanam. Terus di sini ini barusan saya nanam ini pare ini. Pare Barusan belut. Mbak ini Mbak, barusan ditanam. Nah ini pare belut. Nah harapannya bukan hanya semata-mata dari tua lingkungan saja yang aktif, tapi kita proaktif dari umat kita gitu. Jadi termasuk ini ada empon-empon ini juga sama. Selamat pagi menjelang siang Pak. Berkah Selamat dalam. pagi, berkah dalam. Boleh Ya, kenalan Pak, dari boleh. lingkungan mana, namanya siapa nih Pak? Dari lingkungan Lewaku Lewaku. dengan nama Antonius Daniwarsito. Pak Antonius ya. Daniwarsito ya, sama anak saya Pandu Wijaya Amar Arsito. Oh oke. Pak Antonius ini sedang mempersiapkan apa sih Pak? Saya mempersiapkan untuk tanaman bayam, pare, sama sawi untuk buat gantungan. Oh berarti Saat sistemnya ini. digantung ya Pak? Ya, ini sebagian sekedar buat hiasan. Oh, Nah, untuk di samping ada hasilnya, ada hiasannya, dibikin aksesori biar kita mandang kebun itu tidak melulu kebun, tapi juga ada seninya. Oh, Dibikin seni hias apa, biar anak-anak nanti, untuk anak-anak yang di sini main, sini tuh lihat tuh seneng, seolah-olah tuh kebun ini rumah kita, gitu. Ibaratnya seperti itu. Di samping kita lihat buah-buahnya juga dikasih taman, nanti rencananya juga tak kasih kembang-kembang baru benih-benih, nanti kalau sudah hidup ini kita buka, kita lokai semua begitu. Di samping kebun buah juga ada sayur, mungkin sawi, ada terong, ada melon, ada pare. Tapi tinggi ini nanti saya kasih list untuk tanaman bunga kertas untuk menghalau hama yang mau masuk ke dalam, biar dia madunya di sini dia nganu bunga-bunga. Di samping juga itu untuk hiasan sekitar sini. Dan bunga itu juga bermanfaat nantinya seandainya untuk di gereja itu ada istilah untuk dekorasi altar, hias altar, kita bisa menggunakan bunga itu. Oh iya. Yang penting kita bisa merangkai seperti itu. Oh
dari lingkungan Leo Agung sendiri ini udah beberapa tanaman yang ditanam ya Pak. Iya. Apakah sudah pernah melakukan panen Pak? Sudah kemarin melakukan panen melon. Melon sama jagung. Cuma kalau jagung kemarin sedikit agak gagal karena terlalu panas, jadi agak kering. Ya tumbuh juga lumayan. Yang cukup bagus melon. Melon kemarin sudah panen. Kebetulan sini ada acara ibu rapat, kita apa yang kita punya kita sumbangkan biar untuk makan bareng-bareng sama orang-orang kebun di sini. Kita untuk kegiatan kebun, berkebun, kita punya paguyuban. Setiap kita berkebun, setelah kebun kita makan kecil-kecilan bersama. Itu pun dana dari kita swadaya sendiri. Supaya keakraban teman-teman di satu wilayah ini, satu lingkungan ya, lingkungan ini semua jadi satu menyatu. Jadi berkebun untuk sekedar ya buat hiburan apa, jadi santai enak di sini. Kita bukan hanya berkebun untuk berkebun, tapi juga untuk wisata juga. Jadi seneng lah gitu. Buat hiburan umat. Buat hiburan umat, nanti saja umat kesini datang. Kalau kebunnya buahnya bagus-bagus kan seneng. Ya, intinya seperti itu. Ya untuk menggugah kebun nanti Bangga Jawa itu semakin semangat. Siapa tahu bisa diperkenalkan dengan wilayah lain. Seperti kemarin saya mendampingi Romo Bowo di pastoran Bondalem 2 sama di anak-anak sekolah di sana. Di situ sangat bagus sekali. Ada taman kebun, ada anak-anak belajar di situ. Suasananya di lapangan, pembelajarannya sungguh hebat. Saya senang saya lihat ada bangunannya besar untuk belajar, untuk taman semua budidaya tanaman, mengembangkan, menciptakan segala macam di sana ada. Makanya saya ingin mencontoh mereka-mereka yang sudah berarti rencananya mau dijadiin motivasi sama referensi gitu referensi ya Pak, betul, diterapkan di kita ya. Kita kekurangan kita ambil dari luar. Nanti saling tukar menukar, mungkin dari wilayah Bongsari sampai ke Paulos atau mungkin dari Bondalem, kita bisa saling kunjungan, saling juga kerjasama parkiran ya gitu untuk mengembangkan satu wilayah Semarang. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Semoga panennya nanti berjalan lancar dan tanamannya tumbuh dengan subur dan baik ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi. Boleh kenalan dulu nih Pak. Boleh. Dari lingkungan mana namanya siapa Pak? Saya Pak Hartono. Pak Hartono. Ya ini lingkungan dari Rosalia ya. Rosalia ya. Betul ya. Kalau boleh tahu di kebun Rosalia ini ada tanaman apa aja Pak? Ya seperti ini sayuran, contohnya seperti gelandir, kangkung. Ini barusan kemarin bibit ini namanya bayam ya, bayam. Bayam ya. Rakitan dikit ada tomat, ada terong, ada pohon jambu, belimbing, itu banyak sekali ya. Jadi mayoritas tanamannya sayur-sayuran ya Pak ya? Betul, sayuran ini, sayuran ini yang diutamakan dari awal itu mintai lingkungan Rosalia ya, ditanami aja sayuran aja Pak. Oh oke lah, gitu saya yang cari yang terbaik aja, gelandir sama kangkung dulunya, terus ini ada tambahan kangkung bayam. Kemarin ada sawit juga sini, saya ganti bayam. Kalau untuk sayurannya udah berapa kali panen nih Pak? Kalau dihitung-hitung ya udah beberapa kali Mbak ya, ini antara gelandir sama kangkung. Ini kemarin sawitnya udah selesai kemarin, udah, tapi ya ini nanti yang nunggu yang pesan nanti. Kalau dia Rosalia tidak ada pesan, nanti saya limpahkan keluar juga. Jadi untuk penjualan selain umat Rosalia sendiri ke lingkungan lain ya Pak? Bisa kalau ada yang pesan, ada yang minta saya kasih. Ya gitu. Nah ini terlihat ada kolam nih Pak, boleh tahu nggak Pak? Boleh. Rosalia ini punya kolam apa sih Pak? Ya ini lele. Oh juga budidaya lele ya Pak? Budidaya lele, nah, karena kemarin itu adalah waktu itu kan ada saya kasih 500 ekor ya. 500 ekor itu
adaptasi yang mati 15. Itu saya ya ada tawaran, memang ada roti-roti tawar apa mau segala apa mau makanan, tapi segala kalau kemarin contohnya banyak yang mati karena apa, rotinya itu terlalu mungkin udah ada kadaluarsa ya, itu mungkin udah kurang lebih saya pikir udah mungkin 1 tahunan kemungkinan pikiran saya itu, tapi sama satu minggu sampai 2 minggu enggak masalah, sama makanan dikit enggak masalah, bagus-bagus saja. Tapi seharinya saya lihat loh, kok airnya apa namanya itu keruh apa namanya lain gitu loh, banyak yang kemampul, banyak yang mati. Yang diselamatkan ini kira-kira ya ada 150-an mungkin ini, kurang lebih 150 diselamatkan. Ya dikuras dulu, airnya dihabisin terus ganti air baru. Ya saya kasih pur makan utamanya kan pur. Pelet gitu ya, Pak. Pur itu seperti kangkung tapi dirajang. Mau suka ya, seperti itu, kasih roti romo apa namanya itu, roti apa itu, tapi tidak di luar saya dari Romo Budi, tidak masalah, saya cemplungkan 5 saya tugel itu loh ya, suka banget. Udah berapa bulan nih Pak lelenya Pak? Kurang lebih 3-4 bulan langkah jalan ya. Jalan ke 4 bulan ya? Ya jalan belum saya kurang lebih 3 bulan melangkah lah ya, gitu. Kalau dari Rosalia sendiri nanti ada mau rencana apa nih Pak di kebun? Gimana dari rencana ke depannya ada mau nanam apa lagi atau gitu. mungkin ada program apa yang mau direncanakan? Ya saya pertahankan ini sayur-sayuran dulu ya, sayur-sayuran dulu, tapi belum tahu, tapi selain ada yang lain seperti kacang ini kan, kacang sudah saya tanami kacang gambas ini kemarin rimbun, ternyata nih apa itu kena tembok itu namanya kan, terlalu iup ya, terlalu apa namanya cahayanya ya Pak, matahari karo jam 4 sore hanya 4 sore, jadi perkembangannya jelek. Yang anu kan bagus yang langsung kena matahari itu bagus. Ini enaknya saya kasih pepaya itu, kelihatannya apa pertumbuhannya bagus. Mau saya tambahin pepaya, ya ada berapa, baru ada 4. Yang ini punya Romo Budi ini yang minta tolong saya tanami seperti jeruk, itu seperti belimbing, ya buah-buahan juga. Baik, terima kasih ya Pak buat waktunya, semoga nanti panennya lancar ya Pak, dan juga lelenya bisa tumbuh. Bersyukur, puji Tuhan, semoga umat di gereja ini bisa menikmati. Ya, selamat pagi Pak. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Dari lingkungan Pak Dikit Alosius ya. Di kebun Alosius ini ada tanaman apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Ini ada tomat, terong, lombok, empon-empon seperti laos, kunir putih, jahe merah, ada singkong, ada kacang panjang, ada brotowali. Yang buat jamu itu ya Pak? Ya. Terus ada apa lagi Pak? Buahnya ada nanam buah nggak Pak? Buah itu kemarin melon tapi sudah panen. Sudah dipanen, sudah ganti. Itu yang baru lagi untuk kembangnya. Nanti rencana nanti untuk kacang mau saya untuk melon semua. Kalau untuk ini Pak, akhir-akhir ini yang mau persiapan panen ada apa aja Pak? Ini tomat. Ini sebenarnya minggu ini mau itu jahe merah. Ini kunir putih, nggak mau tak ambil sekalian. Ya minggu ini, tapi belum ada yang pada sadar juga. Minggu ya kita tunggu umat kita kapan nanti ini panen. Mau udah panen ini terong. Kalau habis panen biasanya dijualnya kemana Pak? Hasil panen dari Alosius? Ini sementara kan karena kita kan baru awal panen ya. Masih awal. Itu dari teman kita yang mau ambil. Jadi kita tidak untuk pertama tidak ini untuk selanjutnya kalau ada mau satu macam itu bisa. Oh berarti selanjutnya mau rencana satu macam tanaman nih Pak? Kalau satu macam kan mungkin untuk panennya kan lebih banyak. Kalau ini kan baru paling 3-4, tomatnya yang berapa?
aja, tapi kita enggak. Oh, Sementara ini free. gitu. Baik ya Pak, terima kasih Pak untuk waktunya ya Pak. Semoga tanamannya tambah subur ya Pak. Amin. I'm trying to get over this. Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan pengantar dari Romo dan juga dari Pak Handoko sebagai pengurus kebun ini, dan juga beberapa umat lingkungan yang sudah memperkenalkan hasil kebun mereka, hendaknya dari lahan yang kosong ini Romo berharap semoga lahan yang kosong bisa menjadi lahan yang produktif, tidak hanya produktif dalam segi ekonomis, tetapi juga dapat menumbuhkan keguyuban antar umat lingkungan dan juga menumbuhkan suatu kerinduan bagi umat untuk hidup menggereja. Demikian kegiatan umat lingkungan di wilayah Gereja Santo Ignatius Loyola Banjardowo. Selamat berjumpa di kegiatan selanjutnya. Berkah dalam. Hard to find an end to something that you keep beginning over and over again.